Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali kepada pembahasan pelajaran akidah. Insya Allah setelah kita mengenal sifat Allah, hari ini kita akan mempelajari akhlak tercela kepada Allah yang berisi tentang riya dan nifak. Kita mulai dengan materi riya. Waspada riya, jaga hati, tetap ikhlas. Riya sendiri adalah perbuatan memperlihatkan amal kebaikan kita pada orang lain. Tujuannya ingin mendapat pujian, maksudnya pujian dari manusia, bukan semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya yang namanya riya, yakni bergesernya niat kita yang tadinya orientasinya kepada keikhlasan ridha Allah menjadi pencitraan. Contohnya, banyak orang yang sholat ingin dipuji sebagai orang alim, sedekah supaya dianggap orang yang dermawan, dan banyak juga yang menampilkan ibadah-ibadah di status media sosialnya untuk popularitas. Macam-macam riya sendiri, ada yang riya di dalam niat, biasanya ini dalam hati, dari awal ingin dipuji, ingin dilihat orang lain. Yang kedua, riya dengan amal, awalnya ikhlas lalu ingin dilihat orang lain. Dan yang ketiga, riya dalam ucapan yang terang-terangan mengatakan kesalehan atau kebaikan dirinya sendiri. Contohnya, wah saya yang paling alim, saya yang paling ikhlas, saya yang paling dermawan, dan lain sebagainya. Riya ini akhlak tercela ya. Jadi ada dampak negatifnya, jelas. Yang pertama, amalan kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena niatnya bukan karena Allah. Yang kedua, akan menjadikan hati tidak ikhlas karena pengen dipuji orang lain. Yang ketiga, nanti akan lahirnya sifat sombong. Dan yang kedua, pastinya akan merusak hubungan spiritual kita dengan Allah. Artinya, kalau kita riya, ya kita bukan lagi ibadah atau melakukan kebaikan karena Allah, tapi karena orang lain, maka hubungan kita dengan Allah akan rusak. Jadi secara teologis atau sisi keimanan, riya itu termasuk syirik khafi atau syirik kecil karena ada dua niat di dalamnya. Maka cara menghindarinya adalah kita luruskan niat. Yang kedua, jangan pamer kebaikan. Yang ketiga, mengingat bahwa manusia tidak memberikan pahala, hanya Allah yang memberikan pahala. Dan yang terakhir, kita harus banyak muhasabah atau introspeksi diri kepada Allah. Jaga hati, perbaiki niat karena Allah melihat yang tersembunyi. Perintah kita menjauhi riya ini terdapat di dalam surat Al-Bayyinah yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang artinya, dan mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Setelah riya, ada sifat tercela lainnya kepada Allah, yakni nifak. Istilahnya di depan baik tapi di hati berbeda, atau kita lebih kenalnya dengan sifat orang-orang yang munafik. Nah, pengertian nifak sendiri adalah sikap pura-pura beriman, pura-pura Islam tapi dalam hati menyembunyikan kekafiran. Jadi ini bukan sekedar molar buluk ya, tapi sudah krisis keimanan. Ciri-ciri orang yang nifak pada Allah adalah dia kalau berbicara dusta, kalau berjanji ingkar, dan berkhianat saat diberi kepercayaan. Terus biasanya malas ibadah, karena kalau orang beriman, orang Islam harusnya beribadah, tapi karena ada sifat nifak dalam dirinya, maka dia malas beribadah dengan banyak alasan. Ciri selanjutnya adalah bermuka dua. Biasanya orang yang nifak ini
di depan terlihat begitu baik, namun di dalam hatinya menyembunyikan keburukan tentang kita atau tentang apa yang dia lakukan. Selanjutnya kita menelisik tentang macam-macam nifak. Yang pertama ada nifak iktiqodi atau nifak yang besar. Ini levelnya sudah seperti nabi palsu, atau banyak orang-orang yang mengaku ustadz tapi sebenarnya dia sama sekali tidak beriman. Mereka biasanya pura-pura beriman, pura-pura alim, pura-pura mengerti agama, tapi sebenarnya tidak menjalankan ilmu agama, atau bahkan sebenarnya mereka tidak menyembah Allah seperti para nabi palsu. Nah, selanjutnya ada nifak amali atau nifak kecil. Ini biasanya seperti orang yang munafik, yang suka bohong, suka ingkar janji, dan suka berkhianat. Tentunya nifak sendiri karena akhlak tercela pasti ada dampak buruknya. Yang pertama, kita pasti akan kehilangan kepercayaan sosial. Orang-orang sekeliling kita tidak lagi mempercayai kita karena seringnya kita berbohong, seringnya kita ingkar janji. Yang kedua, kita justru akibatnya akan merusak diri sendiri. Citra diri kita di masyarakat akan jelek, dan pastinya orang yang munafik itu akan mendapatkan ancaman siksa berat di akhirat, berupa ditempatkan di neraka yang paling bawah atau neraka jahanam, karena jelas imannya sudah rusak atau bahkan mungkin hilang ya. Maka kita perlu menghindarinya. Caranya, biasakan bersikap jujur, berusahalah tepati janji yang kita ucapkan. Kalau kira-kira nggak bisa ya jangan berjanji. Lalu sebisa mungkin menjaga amanah kalau kita mendapatkan tanggung jawab. Dan terakhir, banyaklah menguatkan keimanan dengan konsisten ibadah. Jujur, amanah, dan istiqomah adalah benteng terbaik untuk kita terhindar dari sifat nifak. Tentang hal ini Allah mengingatkan, wahai orang yang beriman, jika datang padamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah pada kaum tanpa mengetahui keadaan sebenarnya. Nah, sintesa sederhana dari riya dan nifak. Riya itu korupsi niat, nifak itu korupsi iman. Jadi hubungannya seperti ini. Awalnya kita riya, pamer, pengen dilihat orang, lama-lama terbiasa berpura-pura. Akhirnya muncullah sifat nifak, yakni munafik. Tabelnya kita bisa lihat ya di situ ya. Agar lebih jelas, satu contoh kasus lagi ya. Ada seorang namanya Fulan. Di sekolah, Fulan ini sering sholat duha, sering ikut kegiatan keagamaan, pengajian, dan sering mengunggah foto sedang ibadah di media sosial. Nah, mana yang bagian riya? Bagian riyanya adalah ketika si Fulan itu rajin ibadah setiap ada orang yang melihat, dan kerap mengunggah fotonya saat berbuat baik, beribadah ke media sosial. Nah, mana yang bagian nifaknya? Nifaknya justru saat dia meninggalkan sholat ketika tidak ada orang yang melihat. Lalu ia berbohong, ia ingkar janji, perilaku aslinya tampak berbeda dengan yang ditampilkan di depan orang banyak. Maka jangan hanya terlihat baik, tapi jadilah benar-benar baik, terutama kalau kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi lebih baik beramal sedikit tapi ikhlas daripada beramal tapi untuk dipuji. Lebih baik sederhana tapi jujur daripada terlihat baik tapi penuh kepura-puraan. Namun lebih baik lagi kalau kita beramal, kita ikhlas, dan kita jujur serta benar-benar mempersembahkan semuanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi riya dan nifak itu harus kita hindari untuk menjaga keikhlasan dan meneguhkan kejujuran iman. Dalam setiap amal yang kita lakukan, Allah tidak hanya melihat apa yang kita kerjakan, tapi juga mengapa kita melakukannya. Riya terjadi karena kita berbuat baik ingin dipuji manusia, bukan karena mencari ridha Allah. Dia membuat amal yang indah
menjadi kehilangan nilai di sisi Allah. Sementara itu, nifak lebih berbahaya karena kita menampilkan kebaikan padahal hati dan tindakan kita bertentangan dengan kenyataan. Nifak lahir dari kebiasaan pura-pura, kebiasaan pamer dan ketidakjujuran yang dibiarkan terus-menerus. Maka jaga hati kita agar selalu ikhlas untuk setiap kebaikan. Jaga lisan kita agar senantiasa jujur dalam beragama. Keikhlasan membuat amal kita diterima. Kejujuran menjaga iman tetap lurus. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang dicintai karena ikhlas dalam niat dan jujur dalam sikap kita. Semoga Allah jauhkan kita daripada sifat dua yang tadi sangat tercela di sisi Allah. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.